Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Viva Riva Channel, ya, beternak ayam kota. Teman-teman sekalian, pada pagi ini masih pagi ya, hujan juga. Pagi ini saya ingin membagikan informasi soal pakan ayam saya gitu. Nah, kalau di peternakan ayam itu kan komponen terbesar dari biaya ayam itu adalah kos pakan gitu ya, pakan. Jadi saya berusaha bagaimana menekan biaya pakan sehingga nanti antara hasil dan biaya yang kita keluarkan itu istilahnya kita masih nggak seberapa besar gitu loh. Jadi yang kedua adalah bagaimana supaya dari pakan itu nanti tidak menimbulkan bau yang istilahnya kalau namanya ini di perkotaan ya, di masyarakat kota. Jadi kita harus menjaga juga toleransi dalam pengertian jangan sampai nanti kita piara ayam kemudian baunya itu menyebar kemana-mana gitu. Jadi dari pakan itu juga berpengaruh gitu. Dan juga termasuk juga adalah kesehatan, bagaimana dengan biaya yang terbatas itu kemudian pakan itu menjadi menyehatkan dan juga sekaligus menggemukkan dari ayam yang kita piara itu gitu. Jadi pagi ini saya menyiapkan bahan pakannya itu saya campur dengan beberapa herbal karena ini musim hujan. Beberapa hari ini hujan terus gitu, hujan ya kayak nggak ada jedanya ya, tiap hari hujan terus. Tadi cuacanya dingin, jadi memang tidak setiap hari, tapi karena ini musim hujan jadi saya sering pakai herbal. Apa itu herbalnya? Ini sisa jadi nggak banyak, jadi ada temulawak, ada kunyit, ada jahe gitu ya. Ada jahe, terkadang juga saya campur dengan bawang putih ya, terkadang juga saya campur dengan daun sirih gitu. Ini sedang saya rebus di atas ya, ini sedang saya rebus. Selain itu pakannya yang utama tentu saja adalah nanti ada dedak ya, dedaknya ada situ. Semuanya ini ketengan, jadi maaf nih juga masih plastikan gitu. Jadi ada dedak, ada jagung giling ya, ini ada jagung giling, kemudian ini adalah pur ya. Tetap kita masih tergantung juga dengan pur. Nah, tidak kalah penting juga ini ada beberapa jenis daun. Ada daun pepaya, ada daun, ini orang sini menyebutnya sebagai daun pepaya Jepang ya, walaupun sekarang udah ditanam di sini, nggak Jepang lagi itu, made in Indonesia. Ini juga ada daun singkong. Jadi ini bisa menekan kos ya, tapi nggak beli gitu. Kalau beli sama aja nanti kosnya mahal-mahal juga. Jadi kita bisa minta ke teman-teman yang punya daun-daun seperti ini, nggak tiap hari. Jadi supaya nggak terlalu bertahan lama juga, saya taruh kulkas biasanya. Sebelumnya saya layukan dulu supaya menghilangi zat racun, karena kalau singkong itu biasanya ada anti nutrisi. Jadi saya harus layukan dulu mungkin semalaman, baru kemudian saya taruh di kulkas gitu. Jadi itu bisa bertahan berapa hari gitu, jadi nggak tanpa layu gitu. Nah, sekarang saya ingin mempraktekkan, ini ada kopi, tapi ini kopi bukan buat ayam ya. Ini juga ada telur ayam, tapi bukan buat ayam, jadi buat yang bikin pakan ayam gitu. Jadi kalau pakai baik ngopi ini enak banget ya. Maaf ya, maaf juga nih pada kameramen, terima kasih sudah menyediakan kopi buat yang bikin pakan ayam. Langsung saja, ini ini sudah saya rajang, sebab kalau nggak saya rajang nanti kelamaan gitu. Jadi dari beberapa daun tadi kemudian saya rajang, jumlahnya berapa itu feeling saja sementara. Dan daunnya juga nggak harus tadi yang saya sebutkan, boleh pakai daun lamtoro atau di sini sebut sebagai petai Cina. Bisa juga pakai daun-daun yang lain juga gitu, yang kira-kira nggak beracun aja. Ada yang namanya sekarang yang ngetren juga indigo vera, itu juga bagus saya kira untuk ayam. Juga nggak kalah penting adalah daun kelor. Jadi
ini nanti selain sebagai sumber protein protein nabati ya, jadi juga mengandung hijau daun atau klorofil, juga ada vitamin-vitaminnya di sini, jadi insya Allah juga lebih menyehatkan ayam kita. Nah sekarang kita langsung bagaimana bikinnya. Jadi pertama-tama ini saya campur dengan ininya mana ya, ya ini saya saring airnya. Jadi ini saya bentuk makannya itu nggak kering, jadi agak basah gitu, tapi juga nggak basah-basah banget ya. Kemudian ini masih ada sisanya ini biasanya saya campur dengan air minumnya, jadi supaya hangat juga, jadi juga lebih sehat gitu. Jadi setelah itu kita campur ya, campur dengan dedak juga. Takarannya berapa ya, lagi-lagi ini masih feeling ya, tapi kalau ngikutin teori itu katanya kalau ayam 2 bulan itu kurang lebih ya 80 gram pakan yang diperlukan setiap ekor ayam. Itu dibagikan 2 kali ya, ada yang sore dan pagi, jadi mungkin masing-masing 40 gram 40 gram. Tapi kalau saya belum bisa pakai itu juga, karena juga itu kan asumsinya kalau pakannya itu pakan pabrikan ya, karena ini pakannya masih campur, jadi ya kira feeling kita aja. Jadi ketika ayam itu kelihatannya nggak kurus, kemudian sehat ya, nggak cerewet, insya Allah ya sudah cukup gitu. Jadi kita campur seperti ini, terus dicampur juga dengan purnya ya. Biasanya saya banyakin dedeknya, kan dedeknya murah, meskipun banyak juga yang terbuang gitu, tapi terbuang pun tinggal sia-sia, karena nanti akan buat kotoran itu, kalau murni kotoran itu nanti juga akan sebagian basah. Jadi saya yang dibuang itu dedek itu nanti akan kita fermentasi bersama kotorannya gitu, itu nanti. Nah selain pakan yang ada di sini, itu sebenarnya ada pakan lagi yang apa ya, karena saya bertanya jadi saya agak sedikit kreatif ini, kreatif tapi juga istilahnya nyontek dari yang ada video-video gitu. Ada maggot itu adalah, kalau bahasa jijiknya itu belatung gitu ya, belatung dari lalat. Jadi telur lalat itu nanti menjadi belatung atau menjadi maggot ya. Kalau peternak yang agak besar itu biasanya pakai maggot BSF, jadi black soldier fly gitu ya. Tapi kalau saya masih campur nih, karena memang dari alam, jadi murni dari alam, dari kotoran nanti. Tapi itu nanti ya konten berikutnya, di video berikutnya. Jadi saya masih sekarang ini, karena judulnya adalah bagaimana bikin ayam, menekan kos atau biaya pakan ya, pakan ayam, dan juga sekaligus menyehatkan ya, dengan daun-daunan ini insya Allah menyehatkan. Tak lupa juga, karena saya suka kasih garam ini. Kalau di kampung-kampung itu kita dikasih garam biasanya. Kalau sapi, kambing itu minumannya kasih garam, jadi saya juga kasih garam. Ini masih feeling, saya nggak tahu benar atau enggak gitu. Jadi selama ini ya nggak apa-apa, ayam juga insya Allah sehat juga gitu. Saya anggap ini sebagai mineralnya gitu. Nah terkadang kalau saya nggak malas juga saya blenderkan itu cangkang telur dan sisa-sisa itu yang sebagai sumber kalsium. Itu nanti bisa, kalau sering makan sotong itu kan biasanya ada di bagian belakang itu kayak tulang gitu ya, tapi rapuh dia. Saya nggak tahu istilahnya tulang apa gitu. Jadi nanti bisa di blender, dicampurkan sebagai sumber kalsium. Nah cangkang telur itu jangan dibuang, jadi nggak ada sia-sia. Kalau sudah begini, insya Allah banyak sampah-sampah yang sebenarnya yang sering kita buang, tetapi menjadi berguna ketika kita piara ayam gitu. Nanti termasuk juga kohe atau kotoran ayam juga nanti berguna gitu. Mungkin itu saja yang perlu saya share. Nanti setelah ini saya kasih tahu bagaimana nanti ayam jangan lahap memakan ramuan pakan yang saya racik ini gitu.
Ya, dari tadi apa namanya formula atau ramuan pakan yang saya bikin tadi. Sekarang kita lihat bagaimana ayam-ayam peliharaan saya memakan pakan yang tadi saya bikin. Nah, ini kalau pagi ya begini, kadang-kadang saya keluarin sementara waktu gitu biar mereka olahraga. Tapi memang tadi saya sudah kasih sedikit pakan karena sedikit agak kesiangan ya. Ya. Ini biar olahraga, jadi ayam tuh kasihan juga kalau di kandang terus gitu. Ini sudah kayaknya pengen kawin nih kayak ini, jadi udah gede tapi ini belum sekitar 4 bulan gitu lebih. Jadi hijauannya mereka juga doyan gitu. Jadi hijauannya doyan ya. Sekarang kita masukin dulu ke tempat wadah pakannya ya. Ini cuacanya hujan apa gerimis gitu, rintik-rintik. Tadi sempat hujan juga. Kita masukin lagi supaya ayam-ayam makan ya. Mulai makan. Kalau dari pagi dia nggak dikasih makan sekali, dia akan semangat sekali makannya. Ini karena tadi sempat saya sudah kasih makan, jadi masih pengen keluar gitu, masih pengen olahraga. Nah ini kalau kita pergi nanti insya Allah ayam ada sifat manja juga. Jadi kalau kita pergi dia akan makannya lebih lahap, atau kalau apa namanya kalau lapar gitu ya, itu sampai habis. Jadi dedak-dedaknya pun walaupun memang ada bercacaran juga di bawah itu, tapi nanti akan apa ya, banyak dihabiskan juga gitu. Mungkin seperti itu informasi kali ini. Jangan lupa sebelum saya menutup informasi saya bagikan ini, kalau dikira ada manfaatnya tolong di like, subscribe, dan di komen, dan dipencet juga tombol loncengnya itu ya, supaya nanti mendapatkan informasi-informasi yang lebih lanjut dari Iva Riva Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.